Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart. Kali ini saya akan menampilkan video tentang pembelajaran gerak benda. Saya sengaja membawa pola ini untuk sebagai alat peraga dalam kegiatan ini. Dalam kali ini saya akan menampilkan yang pertama adalah berbagai jenis gerak benda. Nanti video berikutnya yaitu tentang pembahasan masalah GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kalian simak video ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, mari kita lihat. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak sebuah benda dengan lintasan lurus dan kecepatan geraknya tetap atau tidak berubah. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah mobil putih bergerak ke arah kiri dengan kecepatan tetap, artinya mobil tersebut telah melakukan gerak lurus beraturan. Gerak lurus ke atas. Gerak lurus ke atas adalah gerak sebuah benda yang dilempar ke atas kemudian turun lagi ke posisi semula. Pada saat benda dilempar ke atas melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu saat naik melakukan gerak lurus diperlambat sampai berhenti di posisi puncak, kemudian berbalik turun melakukan gerak lurus dipercepat. Gerak jatuh bebas adalah gerak di saat benda jatuh ke tanah yang mengalami percepatan bertambah cepat akibat gaya gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas termasuk jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Perhatikan contoh berikut ini. Gerak bola jatuh dari bidang miring termasuk gerak lurus berubah dipercepat secara beraturan. Gerak jatuh dari bidang miring termasuk jenis gerak lurus berubah beraturan GLBB. Perhatikan contoh berikut ini. Gerak ke atas pada sebuah bidang miring adalah gerak sebuah bola yang diberi gaya dorong ke atas pada sebuah bidang atau jalan miring, maka bola akan bergerak ke atas, diperlambat kemudian berhenti, dan kembali turun ke bawah dipercepat. Perhatikan contoh berikut ini. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dengan lintasan seperti parabola atau lintasan sepertiga lingkaran. Perhatikan contoh berikut ini. Gerak rotasi adalah gerak yang arahnya melingkar berpusat pada poros sebuah benda. Contohnya gerak bumi berputar pada porosnya yang menyebabkan terjadinya siang dan malam dan menyebabkan terjadinya gerak semu harian matahari. Perhatikan contoh berikut. Gerak revolusi adalah gerak sebuah benda mengitari benda lain sebagai pusat gerakan melingkar. Misalkan gerakan bumi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Perhatikan contoh gerak revolusi bola mengitari tangan sebagai pusat gerakan melingkar berikut ini. Gerak semu adalah gerak dengan arah gerak tidak sebenarnya dari sebuah benda, seakan-akan benda tersebut bergerak padahal benda lain yang bergerak. Misalkan gerak matahari terbit dari timur bumi menuju barat, padahal yang bergerak bumi yang sedang berotasi dari barat ke arah timur. Perhatikan contoh video ini. Pohon seakan-akan bergerak dari
kiri ke kanan. Padahal yang bergerak adalah pengamat yang ada di motor bergerak dari kanan ke kiri. Perhatikan gerak relatif pada gambar. Ada motor A, ada mobil putih, ada motor B. Motor A kecepatannya 12 meter per sekon, mobil putih 10 meter per sekon, dan motor B 10 meter per sekon kecepatannya. Menurut pengamat di motor A, dia mengatakan mobil bergerak mundur dengan kecepatan 12 kurangi 10 sama dengan 2 meter per sekon. Menurut pengamat di motor B, bahwa mobil tidak bergerak karena kecepatan motor B dan mobil sama besarnya. Kalau dihitung 10 kurangi 10 sama dengan 0 meter per sekon, berarti diam atau tidak bergerak. Menurut pengamat di motor B, motor A bergerak lebih cepat dari mobil dan motor A bergerak maju dengan kecepatan 2 meter per sekon. Menurut pengamat di mobil putih, motor A bergerak mendahului 2 meter per sekon kecepatannya. Sedangkan motor B, menurut pengamat mobil putih, dia tidak bergerak karena kecepatannya sama dengan mobil. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak merupakan angka yang menunjukkan seberapa jauh benda berubah posisi melalui lintasan tertentu dan tidak memperhitungkan arah gerak benda. Sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Perpindahan selalu memperhitungkan arah gerakan benda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Perhatikan pantai ini. Pantai ini ukurannya adalah 40 kali 40. Jadi kalau ini keliling di sini, itu berarti semuanya adalah 160 cm. Saya misalkan ini ada satu boneka. Nah, kemudian dia bergerak ke kiri, ke atas, dan ke kanan. Maka jarak yang ditempuh boneka ini adalah 40 tambah 40 tambah 40, seluruhnya adalah 120 tanpa memperhatikan arah. Sedangkan dimaksud dengan perpindahan dalam hal ini yaitu jarak terdekat dari posisi awal posisi akhir, yaitu 40 cm. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Itulah perbedaan jarak dan perpindahan. Terima kasih. GLB adalah gerak sebuah benda dengan lintasan lurus di mana baik kecepatan maupun arah benda tidak berubah, makin cepat atau makin lambat. Pada contoh video dapat dilihat bagaimana kecepatan mobil berwarna putih bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Grafik GLB yang menggambarkan hubungan kecepatan gerak benda V dengan waktu T saat benda tersebut bergerak, di mana terlihat dalam gambar berupa garis lurus. Mengukur kecepatan benda bergerak. Misalkan ada sebuah sepeda berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 2 detik. Berapakah kecepatan sepeda tersebut? Jawabannya, rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak 10 meter dibagi waktu 2 detik. Kecepatan sama dengan 5 meter per sekon. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan benda yang bergerak berubah dipercepat atau diperlambat secara teratur. Seperti contoh di video, bola yang bergerak di bidang yang miring akan bergerak makin lama makin cepat secara teratur akibat percepatan gravitasi bumi. Grafik GLBB
hubungan kecepatan V dan waktu T yang digambarkan dengan garis naik, berarti kecepatan makin lama makin naik atau bertambah dengan berjalannya waktu. Ini yang dimaksud dengan percepatan benda. A. Perhatikan grafik GLB dan GLBB. Pada grafik ada garis warna merah dari A ke B, itu menunjukkan GLBB dipercepat. Garis merah B ke C itu adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Garis C ke D warna merah menunjukkan GLBB diperlambat. Cara membaca tetesan oli yang jatuh dari mobil. Nomor 1, gerak lurus beraturan GLB, di mana tetesan olinya nampak jaraknya konstan, tidak berubah. Yang kedua, GLBB diperlambat, nampak tetesan olinya mula-mula renggang, lama-lama menjadi sempit. 3, GLBB dipercepat, mula-mula tetesan olinya sempit, lama-lama menjadi renggang. Menghitung percepatan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Soal: sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, kemudian bertambah cepat 10 meter per sekon selama 2 detik. Berapakah percepatan mobil? Jawaban: percepatan rumusnya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Percepatan akhir 10 meter per sekon dikurangi kecepatan awal 2 meter per sekon dibagi waktu 2 detik. Percepatan sama dengan 8 meter per sekon dibagi 2 detik. Percepatan sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Terima kasih sudah melihat tayangan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share.